Aduh, konten Bud. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas yang namanya bukan. Kita mau bahas tentang makanan lovebird yang wajib ada di kandang ternak Anda. Jadi kalau teman-teman mau breeding, itu tuh biji-bijian ini tuh wajib ada. Nanti apa aja bijiannya bakalan kita bahas. Oke? Oke, Bud? Ya. Langsung? Langsung yuk. Oke. Hayo, Kemon. Mau main lagi ya? Dadah. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, and tako loncengnya. Oke? Diantos. Wis. Oke. Sebelumnya kita apa, Bud? Ngopi heula atuh. Ngopi heula tuh. Enak pisan. Banyak yang nanyain bos kemarin tuh kenapa jarang muncul di YouTube? Oh, lagi jerawatan, Bud, malu, Bud. Lagi jerawatan. Lagi perawatan ya? Oh, sekarang udah dikirimin skincare. Dari celing lagi. Iya. Dari kliniknya lupa lah, pokoknya adalah itu. Swedia. Oke. Dung eta ulah gandengnya. Ajak ngobrol, Dung. Kadon seuri si Dudung mah, Bud. Lotong gandeng. Bud, kita langsung, Bud. Nih biji-bijian yang wajib ada di kandang ternak teman-teman. Ini tuh paling murahnya lah, wajib ada. Ini. Nah, kandungannya segimana, terus dalam kandungannya ada apa aja, nama-namanya apa aja, nanti kita jelasin satu persatu kayak biasa. Cuma untuk sekarang ambil detailnya dulu aja kali ya, Bud ya. Boleh, siap. Oke. Nih, Bud. Seling. Nah, ini. Kelihatan, Bud? Kelihatan. Jelas fokusnya? Jelas, mantap. Nah, ini yang namanya disebut kuaci. Kalau nyari ke tempat pakan burung, sebut aja kuaci buat pakan burung. Nah, ini pasti dikasih yang beginian. Kalau dikasih yang lain, berarti bukan kuaci, kecuali kuaci putih. Nah, bahasa Inggrisnya Kuacis. Nah, bahasa Inggrisnya kuaci. Bener tebut? Sama aja perasaannya. Oh, salah nih. Bahasa Inggrisnya sunflower seed. Bahasa Inggrisnya sunflower seed. Nah, ini yang kuaci tadi, Bud. Nih, ini kuaci. Bukan kutu caplaknya, ya kuaci. Tuh. Oke. Ini kuaci biar indah, bentar, Bud. Nah, Buat burung sama buat orang beda ya, nggak bisa disamain, Bos. beda, yang buat orang mah ada remboan, yang ini mah nggak ada harian. Hah? Kuaci rembo, Bud. Oh, iya. Nah, ini kuaci yang belum dikasih perasa, belum dipakein asin-asin gitu. Jadi ini dijualnya di tempat makan burung. Bisa beli kiloan juga, teman-teman nih. Nah, udah kelihatan kuaci. Kuaci, udah gitu. Ada namanya hover, Bud. Hover. Nah, ini rada gaya dikit. Terus diantara mereka semua ini paling mahal si hover ini. Kenapa? Karena dia mengandung proteinnya tinggi juga, Bud. Bagus si hover tuh. Nih, Bud. Lihat, Bud. Nih namanya hover. Gandum. Mengandung protein tinggi. Intinya hover kan? Mengandungnya, bener. Bisa salah ini. Tah. Bukan karbohidrat, Bos. Ini mengandung hover gandum. Nanti kita buka, Bud, bareng-bareng di Google. Nih, kelihatan nggak? Simpan lagi di bawah. Simpan lagi kayaknya. Simpan lagi, kita cariin temennya si hover biar enak lihatnya. Nih hovernya tuh. Ini hover yang belum dikupas, dalamnya tuh kayak beras.
Nih kita habis bongkar yang Zenobis breeding formula, Bud. Oh iya iya. Nah, ini. Tuh, Bud. Ini Haver. Gandum. Mirip-mirip sama gabah ya. Mirip, cuman dia jauh lebih padat, lebih berisi, dan jauh lebih bergizi tentunya. Oke. Itu udah 2 jenis yang kelihatan rada gede di dalam kandungan pakan breeding. Nah, yang berikutnya ada namanya ini teh biji kunyit. Tuh biji kunyit segede bebenyit, Bud nih. Nah, Cile-cile. nih ada itu yang udah oren banget. Ntar gua cari lagi yang nih. Aduh hese. Mananya? Nah. Bud, temennya tuh. Tuh. Nih, kunyit. Ini masukin sini, Ngi. Ini kunyit, kelihatan, Bud? Kelihatan. Ambil detail aja, Bud, biar teman-teman nggak salah. Siap. Bijinya belinya bos, jangan kunyit. Ya, bijinya ya belinya ya. Jangan udah jadi kunyit. Udah? Udah, sip. Oke. Tuh yang ketiga. Jadi pertama tadi 3 dulu ya. 1 si kuaci, kedua Haver, ketiga biji kunyit. Oke. Lanjut keempat, ada namanya ini Canary Seed. Nah, ini, Bud. Ini yang keempat, Bud. Nah, Canary Seed. Oke, yang ini kan Canary Seed nih. Jadi yang waktu itu saya pernah bahas, ada di tempat lain ada yang ngomong ini namanya gandum emas kalau nggak salah ya. Ada yang bilang gandum emas, ada yang bilang macam-macam lah di tiap daerah. Mungkin nanti teman-teman bisa share juga di komenan. Jadi kalau kuaci di tempat teman-teman namanya apa, Haver di tempat teman-teman apa, terus ini namanya biji kunyit di tempat teman-teman apa, di daerah teman-teman apa. Kalau ini millet putih. Nah, kita lanjut, Bud. Millet putih dulu, Bud. Oke, siap. Nah, ini makanan pokoknya nih, millet putih nih. Ini yang selalu ada. Millet putih. Oke, udah pada tahu kalau millet putih. Udah umum ya, Om ya? Udah umum millet putih tuh. Oke. Nah, ini millet putih. Udah gitu, kalau pada nanya kok bersih mengkilap, karena ini kita ngambil tadi ngebuka dari ini, Bud, dari pakan breeding formula. Jadi emang udah diolah, udah dicuci bersih, udah terus dicampur lagi dengan multivitamin dan mineral, sehingga bikin burung teman-teman tuh makin cepat buat breedingnya, buat berkembang biaknya. Oke. Sekarang habis millet putih ke ini bijian ketiga nih, Bud. Ini ada namanya Niger Seed. Niger Seed. Tuh, yang warna hitam, bukan gosong ini, Bud. Oh, kira teh bekas digoreng ada sisa yang gosong gitu. Bos. Wah, beda ini. Tuh, namanya Niger Seed, gambarnya jelas, Jelas, oke. bagus. Ini buat ngangetin juga. Biasanya yang makan ini fins, burung-burung fins, burung-burung kecil. Cuma kalau di makanan lovebird tuh ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuman kan nggak ada salahnya kita sediakan juga. Jadi kalau burung tuh kadang gini, pas dia perlu, pas dia butuh baru dia makan, Bud. Oh, Jadi itu udah insting alami. Tapi pas dia lagi nggak butuh, ya dia nggak akan makan. Gitu. Makanya kadang ada yang makan, ada yang nggak. Kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak. Kayak gitulah, gitu. Gimana dia ngerasa badan gua tuh lagi butuh apa? Kalau kayak kita nih, kedinginan bikinnya jahe anget gitu, Bud. Gak akan kita nyari kedinginan, nyari es krim, nggak mungkin. Jadi samalah disesuaikan dengan kondisi badan kita. Gitu. Ini yang terakhir nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang 7 namanya millet merah. Lihat ini millet merah. ya kelihatan. Ini millet putih, Bud. Beda Mirip warnanya. cuma warnanya aja. Kadang banyak yang ngomong cuma buat variasi ya, biar burungnya milih senang yang putih atau senang yang merah gitu, Bud. Nasi putih, nasi merah benernya. Ya begitulah kalau di kita mah, nasi putih nasi merah, mau yang mana, mau putih mau merah gitu. Jadi lebih senang yang mana. Cuma kalau buat harganya mahalan millet putih ya, Mat. Harga tuh mahalan millet putih daripada millet merah. Aneh juga. Nah, nanti
dari masing-masing bijian ini bakalan kita buka juga ini kandungannya apa gitu. Oke, Bud. Oke, siap. Segmen berikutnya ngopi lah. Oke. Nah, di sebelah saya ada Dokter Anggi. Dia sebagai ahli gizi di sini, jadi yang akan menjelaskan ahli gizi, Bos. ahli gizi yang kurang gizi. Jika Jadi- ditebar, Bos. Benar. Jadi Ngi, kita mau belajar dari millet putih dulu Ngi. Millet putih Ngi. Nyontek Bud. Ya, Bos, palingan. sekarang begini, Bos, kan udah ada, jadi teman-teman nggak pengen detailnya langsung aja kan di Google banyak, Bos. Oh, jadi jangan dikit-dikit tanya gitu. Iya, jadi tanya udah dijelasin, sejelas mungkin nanya lagi. Emosi. Nggak boleh gitu Ngi, nggak boleh gitu. Apaan, Bos? Sok. Oke, millet putih. Millet putih kandungannya apa aja Ngi? Dicontekan Anggi. Nah, millet putih itu karena bahan pokok makanan buat si burung lovebird ya, Bos ya. Kalem bisa tekadengnya nih. Aduh, tunggu Bud. Siap. Oh, wawancara nih, Bos. Informasi penting nih Ah, dari Dokter Anggi. Ahli gizi kita nih. Jadi millet putih itu makanan pokok burung cinta lovebird. Ya. Jadi harus ada, itu kata si Bos tadi, itu kalau nggak ada nasinya ya ibaratkan nasi yang nggak akan enak gitu, Bos kan. Ya, yang millet tadi jadi mengandung apa? Kan makanan pokok nih. Ya, Makanan pokok teh mengandung apa sih kayak nyaho? vitamin B, Bos. Vitamin B, B6, B6, kalsium, zat besi sama zinc. OJ. Ya, itu kan Bener tuh dicontekan. Oh, Betul. bener, Bos, Bud. karena Contekan. benar butuh ini, Bos, kalau buat breeding apalagi harus banyak kalsiumnya harus bagus. Bener. Nah, karena kalau Jadi- kekurangan kalsium kan nantinya kurang maksimal di si pembentukan telur ke embrionya teh, Bos. Woi, keren. Jadi tuh millet tuh ini dari kita bukanya dari Wikipedia, Bud. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah kalau dari Wikipedia tuh. Jadi millet itu tuh termasuk kelompok serealia. Serealia tuh ya yang apa ya? Yang biasa dijadiin sereal, Makanan utama ya. makanan ya bisa menjadi makanan utama gitu, Bud. Pengganti sangu. Ya biar tetap Nah, dapat eta. stamina-nya terjaga. Nah gitu, dan ternyata tuh millet itu di beberapa tempat masih menjadi bahan makanan pokok buat manusianya, Bud. Itu ternyata makanya gizinya tinggi. Barangkali komodi mau konsumsi millet putih, Bos. Nah, lebih mahal ti beas. Mending kene beas. Nah, tuh di Asia Selatan dan Afrika. Nah, kita balik lagi. Lovebird asalnya dari mana, Gi? Ya di Afrika, Bos. Nah, di Afrika. Makanya kenapa harus makan millet? Ternyata di Afrikanya pun dia makan millet. Jadi ladang batur teh di hakanan tuh manuk ieu teh gitu. Nah, jadi di tempat-tempat lain budidaya dilakukan sebagai sumber pakan burung peliharaan atau sebagai hijauan ternak. Jadi ternyata kalau kita buang biji millet, Bud, Ya. tumbuh tuh. Jadinya, Bos, orang Jadi jukutnya kan tiga apa? Jadi Ilalang. alala ya gitulah. ya. Jadi tumbuhan. Ya. Nah itu teh bisa juga dikasih makan buat si burungnya, buat lovebird kita. Gitu. Selatnya bisa jadi selatnya. Nah bisa pengganti kungkang, Bukan kungkang atau, Bos. Kengkong. nggak kengkong, kangkung pokoknya sebagai pengganti kangkung. Oke, nih jadi millet segitu tuh millet putih. Nah nanti kita bahas yang ini Gi, Apa kuaci, Bos? kuaci. Wah, Nah nih di Wikipedianya Gi langsung kuaci. kuaci. Nah, ntar kandungannya kuaci apa aja nih kita cari. Temakewe atuh. Kabung kuait. Oh, udah ini kuaci makewe. Jadi kan kuait. Tuh. Nah, kuaci. Kita buka kuaci nih. Kuaci dari bunga matahari. Indonesia teh apa, Bos?
Bahasa Inggrisnya kuaci itu sunflower seed. Oh iya. Karena yang dari bunga matahari, tapi ada juga kuaci dari biji semangka. Nah, ada. Jangan salah. Buah labu teh. Nah, buah labu ada. Nah. Jadi nih kuaci ini mana ya kandungannya Nah, oh iya. Ya hanap biasanya apa? Nah, ya cireng segala. Kuaci mah bos, kalau saya tahu saya mah ini buat katanya ya bos ya, buat dongkrak birahi. Kuaci, nah coba bari neang. Coba kita buktikan faktanya. Ya buat dongkrak birahi, terus biar apa? Ya kalau kata saya malah biar nggak bosan si lakbatnya, dimilih-milih gitu. Ada variasi makanannya. Tapi gizinya juga kayaknya Ya banyak lebih juga gede, lebih gede karena kan dari namanya juga sunflower apa itu? Seed. Oh. Nih di sini dijelasin Bud. Jadi kita nih di sini saya baca lagi nih. Kuaci itu memiliki hanya 25% asam oleat. Naon eta teuing. Nah, yang pasti kandungan gizinya sangat tinggi di kuaci teh Bud. Oh, pantesan. Nah, di Om Angin nggak salah. kandungan gizinya sangat tinggi. Nah, Biji atuh. jadi si biji bunga matahari ini atau si kuaci ini tuh sangat berperan penting sebagai antioksidan. Oh, biar nggak Nah, sakit. biar nggak sakit, antioksidannya bagus, mencegah penyakit juga bagus sekali. Jadi antioksidan tuh apa ya? Jadi daya tahan tubuh lah lebih bagus lah ya Bud ya. Ya betul. Tuh, barangkali ada dokter ahli gizi yang nggak abal-abal bisa komen di bawah antioksidan tuh apa pang jelaskan. Bisa disanggah tadi. Nah, benar. Kalau ada yang salah. Oke, nah ini ya kan tadi kita ngejelasin nih macam-macam bijiannya Bud. Ya. Nah buat gizinya terus apa aja yang terkandung di dalamnya kita kan nyontek Wikipedia Bud. Oke. Karena kita sebagai orang yang tidak expert di bidang ininya gizinya kita harus nyontek. Ya. Biar Biar nggak salah. dipertanggungjawabkan juga omongan. Nah gitu. Jangan katanya-katanya. Jadi harus ada. Jadi dibego-begoin lah. Nah gitu betul. Abis tadi udah kuaci, millet udah Bud. Hafer. Oh, kandungan gizi hafer kita lihat. Selagi mencari, Anggi mungkin bisa ini Nah, ini. menjelaskan cover ini biasanya fungsinya apa yang Hafer. dirasakan oleh Om Anggi. Budi mah aya wae. Iya kan tadi kuaci benar Sat, sesuai sama Wikipedia. Berarti kan Haper ini tuh bisa tinggi kalsium. kalsium. Tulang. Nah, bagus dah buat telur, tapi ya nanti efek sampingnya juga. Bahas bos efek sampingnya Oh iya nanti. boleh. Efek Ya. sampingnya jadi Kalau kebanyakan ngasih haper, ngasih kuaci, ngasih apa? Nah, nanti ya. Pokoknya haper tuh tinggi akan kalsium. jadi kalau terlalu banyak hafer Bud bahaya Bud. Bahaya juga ya. Bahaya. Mahal teuing. Oh, nguras domba. Mahal teuing Bud. Bisa iya ini kalau kebanyakan bisa ngagaji naon bos di Indonesia ngelemak. Oh itu mah belum tentu. Eta teh gosip. Gosipnya. Kalau itu mah Nanti gosip. dibahas makanya ya. Tuh, jadi hafer seed sama sebagai antioksidan juga, Bud. Terus mengandung banyak multivitamin. Oke. Nah, mengandung banyak multivitamin dan serat, Bud. Oh, banyak serat. Iya, jadi bagus biar Pencernaan. nya teh nggak prat-prot jadi kebentuk. Dia nggak badan ya bos ya. Nah, nggak meden teh naon. Badan kayak gitu jadi kayak Gitu, Bud. Oh, gitu. Kumaha Nah, suka ada ya. burung yang gitu. Itu artinya lapar tuh Kurang serat. kurang Kurang serat. serat. Jadi medennya, Badan. meden. Masuk gitu kayaknya berarti. Nah, ya. Wah, ya. Jadi tadi udah 3 jenis, millet putih, Koaci. hafer, koaci. Nah sekarang canary seed. Canary seed. Canary seed, Bud. Nah itu yang canary seed. Di daerah temen-temen apa tuh namanya? Soalnya ada yang beda-beda. Menurut kacamata Om Anggi, Oh ya, canary seed seperti gimana ini? sebelum dibahas. Ini, apa buat kenari ya, makanan pokok kenari cuman
kalau dikasih di lovebird bisa jadi hangat juga. Penghangat Nah, badan. selain dari dari apa bos yang kecil itu teh bos? Apa? Niger. Niger. Nah, Oh, selain kalau itu. ya karena kanaris itu penghangat juga naikin birahi lah. Nah, nih ada nih. Jadi Kita Gini. buktikan kebenarannya. jadi yang dia omongin Hoax. Dewa. benar, Bud. Aduh. Benar. Jadi tumen pinter. Jadi si kanari Apapun bos, pinter. kanarisit teh ternyata benar selain buat menggemukkan lebih cepat, Bud. Karena dia mengandung lemak juga, terus dia mengandung protein tinggi, sama dia tuh emang bagus banget buat naikin birahi gitu. Iya. Kalau buat burung gitu. Jadi kalau buat orang mah teh yang cobaan sugan mana birahi kan? Enggak bos. Bisi we. Malet, coy. Curhat bahaya emang. Jadi kanarisit kandungannya seperti itu. Nah, ini kita balik ke si millet merah, Bud. Millet merah. Millet merah tuh kalau dari penelusuran ternyata kandungannya sama millet putih, Bud. Sama aja ya. Nah, ini millet merah sama millet putih tuh ternyata kandungannya kan sama aja. Nah, ini bakalan lumayan ya habis video ini, Bud. Jadi buat para penjual millet putih tuh jangan ini ya, jangan mahal-mahal. Ya. Ternyata kita buka tuh kandungannya sama millet putih, Bud. Millet merah dan millet putih, Bud. Boleh dicoba juga tuh, daripada pakai yang nggak jelas mending beli millet merah. Kan lebih murahnya. Ya, kandungan sama. Bos, Kandungan sama, cuman beda warna, Bud. ya? Beda warna aja. Nah, jadi kalau di sini tulis semuanya sama kandungannya si millet ini, Bud. Jadi kalau harga millet lagi melangit, Bisa alternatif. nah ke bisa merah ya. alternatif ke millet merah, Bud. Nah, yang kayak gimana nih, Bud? Jangan salah sama biji kuait. Bukan kuali. Tanawan. Iya, Biji kunyit. Kunyit. Nah, biji kunyit. Gara-gara mana ya kuaci jadi kuat, kuait. Kan kira liburan jangan obis ke kuali. Benar. Wah, ini yang benar. Orang renengkeun. Agak gede ya bos, millet merah mah ya. Kayak Iya. millet putih lah. Beda Size-nya beda sama. warna. Size-nya sama. Warnanya bisa menipu, tapi dari ukuran kita bisa bedakan. Betul. Size tuh. Lagi. Kalau guna tuh bos. Udah rada berkelas. Udah steril. Yuruk celek orang mah. Wah, betul. Oke. Jadi yang ini nih millet merah. Ini Kunyit. kunyit, biji kunyit. Ini millet putihnya nih. Ini millet putih. Tuh, kembar kan beda warna doang. Ternyata kandungannya juga sama-sama aja. Tuh. Ini millet, ini biji kunyit. Millet putih, millet merah. Bisa jadi alternatif nih kalau milletnya lagi mahal. Dan lovebird Doyan. sama suka. Bos, ya. Sama-sama suka. Asal sama-sama suka, Bisa cinta. bisa cinta. Bener, Bud. Yang terakhir Niger seed nih, Niger. Niger seed. Nah, ini karena niga jadi harus dicari lagi nih. Niger coba Ngi. Dari yang lain coba. Fungsi Niger. Aduh, anjing. Siga kutunya, segede kutu tuh, Bud. Iya. Tuh. Kalau saya mah asalnya teh mikirnya kayak itu apa gabah digoreng. Oh, itu mah Potong gitu. kayak ini ya tuh jadi apa namanya? Sekam bakar lah. Sekam bakar Iya. buat nanam tanaman. Tapi kayaknya mah sama bos, fungsi niger mah bos. Tuh, kita nulis Niger Niget. Oh enggak maksud Gimana orang. namanya Pak Manggi? Coba Ngi. Penghangat niger mah. Penghangat juga. Kalau lagi cuaca lagi ekstrim ya, dingin gitu ya, angin kencang, boleh dikasih niger. Di lapor tuh ada yang suka, ada yang enggak, tapi karena lapor burung pintar, ya pasti dia nyicipi. Tapi jangan banyak tinggi ya. Ya, kalau banyak tinggi panas dalam. Kalau dulu kalau ke Kenari bos banyak ting mah jadi apa? Amrol. Amrol. Oh, keburu ya. Ya keburu jadi amrol panas. Terus jadi tetap piltah. Medan bisa Oh, jadi medan juga. Sebelit. Sebelit. Kurang serat nih, kurang serat. Kurang serat. Tunggu Bud. Lagi Bud, lagi Lagi mencari kebenaran. Ya, Konek. Kita mundur dulu. Oke, naon deui Ngi?
Nah ini kenapa alasannya pakai 7 jenis Jadi makanan ini tujuannya apa? ini sebenarnya mah ya yang banyak para breeder juga pakai ini ya bos, sama ya. Yang membedakan dari kita tuh apa? Ya kita punya formula sendiri buat breeding. Jadi nggak sekedar dimasukin aja. Ya nggak langsung gini ya. biji-biji ini dicampur. Udah nih, ketemu nih bot. Oke. Jadi Niger Seed. Bersih. Tuh, sebenarnya namanya tuh keren nih, Niger Seed. Apa bos, baru tahu. Guizotia abyssinica. Alah, Tuh, adalah ramuan tahunan tegak. Nah, maksudnya tegak? enggak kokoh. Itu bos saya kokohan. Tuh. Oh, kokoh. Bercabang. Bercabang. Tuh, tegak, kokoh, Ah. bercabang. Aduh, Itu teh apanya? Jadi ditanam tuh untuk minyak nabati dan bijinya. Tuh, kita lihat. Oh bisa dijadiin minyak juga ya ke orang? Ya, jadi minyak nabati, Bud. Ternyata, Bud, si Niger jadi teh. mengandung nabati juga bos itu. Nya udah mah dimakan batian kan. Ah, Nabati. Nah, makanya pakai Niger. pakai Niger di dalamnya. Tuh nih manfaat Niger Seed. Kita lihat nih. Dia kuatannya pakai naon sih gimana ge? Pakai wifi bos. Aduh, wifi na butut Wifi ya. portable. Oke nih manfaat Niger Seed untuk lovebird ya bener ternyata kata si Anggi tadi Bud. Wah. Jadi dia mengandung minyak nabati, terus mengandung ada lemaknya juga, mengandung multivitamin juga yang sangat baik untuk si lovebird. Terus untuk musim dingin, musim penghujan nih bagus untuk menghangatkan badan. Sama buat ini bos, buat cindil-cindil. Nah, buat yang cindil-cindil, belajar makan. Makan boleh di. Ini kalau buat yang belajar makan, ini Bud, yang dipakai Bud. Nih, yang dipakai nih. Berarti itu teh kan harisit. Weh, pintar. Sama ini, Niger. Niga. Tapi jangan lupa ini juga millet putih. Millet putihnya sedikit, millet putihnya sedikit. Kanarisitnya banyakin. Kalau buat anakan yang baru belajar makan. Oke. Gitu. Jadi Bu. ke badan hangat. Ininya protein juga tinggi nih. ya bos ya. Ini juga kan karena ini empuk. Si hafer tuh empuk. Jadi buat anakan teh ngunyah hafer juga dia lebih enak karena empuk. Gitu, Bud. Siap. Oke. Nah tadi belum dijawab bos. Apa nih? Kenapa di breeding formula pakai 7 jenis makanan? Nah, jadi gini. Buat apa banyak-banyak tapi nggak kemakan. Jangan lupa. Jadi gini, Bud. Bukan saya mau mengesampingkan makanan impor. Cuma kan peruntukannya itu buat di negara-negara yang 4 musim, Bud. Oke. Nah, jadi negara-negara four season itu membutuhkan asupan gizinya beda sama di banyak ya, Bos? ya sama negara tropis. Makanya banyak yang cerita pakai pakai makanan yang impor-impor itu Ya, malah jadi over birahi karena terlalu panas. cabut bulu. Cabut bulu yang gitu-gitu. Jadi karena itu emang diperuntukkan untuk negara-negara dengan 4 musim, Bud. Makanya diproduksinya di sana, buat burung-burung di sana. Jadi kalau mau yang cocok dengan negara-negara tropis, kayak negara kita ya ini. Disesuaikan juga ya bos. Ini udah kita sesuaikan, Bud. Jadi yang paling lengkap, tidak bikin over birahi, bikin breeding lancar. Teruji ya. Teruji, makanya kita cuma pakai 7 bijian ini, Bud. Ada resep rahasianya itu multivitamin yang kita dalam proses pengolahannya kita ada sendiri. Tapi paling utama dari semua yang ada di Zenobis Breeding dan makanan dan lain-lain ya biji-bijian ini, Bud. Gitu. Jadi kalau nggak mau repot mengolah seperti tadi, nggak mau ngolah sendiri, tinggal beli. Kalau ada waktu mau ngolah sendiri, mau apa yang dia ngulik-ngulik Ngeracik. ya ngeracik ya inilah dari kasih tahu. Cuman gini aja bos, apapun yang bagus kalau berlebihan pasti efek sampingnya jelek. Betul Karena kita mah sudah dipertimbangkan, oh ini sekian, coba saya jadi udah pasti itu takaran. Nah, Oke. sebenarnya tadi, nah kalau misalnya beli formula ini bagusnya untuk takaran burung sehari untuk sepasang berapa gimana gitu ya? Tengar sih Budi tengar. Iya, mau tahu mau ngorek-ngorek. Tahu nggak ya? Jadi gini, Bud, kalau untuk breeding
Pasti nggak nonton channel Hobi si Budi. Subscribe. Belum subscribe juga nah si Besok Budi. kameramen ganti sama Ujang. Nah, udah bos. jadi kalau buat makanan breeding kan kita udah formulasikan di sini nih. Yang tinggal kita kasih takarannya tuh tinggal sehabisnya si burung itu aja, Bun. Jadi di tempat makannya kita mau langsungin Kira-kira lah kalau soal itu. Jadi kalau udah habis tambahin gitu, Udah habis, jangan tambahin. sampai kekurangan kan hanya takaran. Nah. Gitu. Nah, ini ada lagi, Bud. Ini kan jadi makanan pokok untuk breeding. Bener? Tuh, makanan pokok breeding. Nah, tapi untuk burung-burung yang kurang naik birahinya, kurang naik birahinya, terus Pengen kurang birahinya gacor cepat gitu, Bos, gitu. ya? Pengen birahinya cepat, ayang sekelan lagi. Bos, naon bos, kunaon tah? Pakai ini, Bud. Naon itu teh Ukurannya, bos? Bud. Nah, ini. Tuh. Biji aja ya teh. Bukan. Ini namanya adalah Pumayin. Pumayin, Bud. Wah. Tuh. Kenapa nggak disatuin di breeding formula, bos? Karena buat di negara tropis seperti di Indonesia ini terlalu kenceng. Oh, ini mah menyesuaikan bos ya. Ini menyesuaikan aja nih kalau teman-teman mau naikin birahi atau mau ngegacorin buat ke lapang. Nah, ini Kan udah dibahas bos, setting. udah pernah ada yang di Judulnya teh setting lovebird dengan Pumayin. ya pokoknya ada Pumayinnya lah, lupa judulnya. Diketik we Pumayin dan Hobis muncul. Nah itu jadi kandungan protein ini paling tinggi, Bud, ada di si Pumayin ini, Bud. Oke. Makannya mahal sekali, Bud. Segini aja tuh bisa Rp50.000. Tapi ada pemakaiannya irit bos ya. Irit banget gitu. Buat jenis Pumayin yang sangat apa ya, yang grade A kayak gini, itu tuh mahal banget, Bud. Oke. Hanya ada di Zen Hobby. Ya betul lah, kalau soal itu mah ya boleh lah. Boleh lah. Bagus. Bagus. Promosi. Oke. Nah jadi naik gaji ulah si Budi. Ulah. Estetik bos lah. Ya. Promo atuh lanjut kontrak. Oh, edan. Ayo. Ya, namanya biji Pumayin. Atau biasa disebut shit. Benar kan? Oke. Cancel. Emang namanya Emang namanya itu mah. shit. Benar kan? Benar. Tuh Mamat gitu. Coba ntar di Google lah. Di Google namanya shit. Nah, tapi pengucapannya harus sama seperti kayak gimana bos? Shit. Nah harus gitu. Ya. Kalau nggak gitu nggak keluar, nah jamin. Jadi kandungan proteinnya tuh tinggi pisan, Bud. Kenapa burung bisa gacor, bisa kerjanya mantap, sama kayak apa binaraga buat Ya. fitness nge-gym. Mereka semua nginum high protein kan, Bud. Oke, benar. Nah, itulah yang kenapa ada di si Pumayin ini. Jadi bukan kata orang-orang yang bego-bego di luar sana yang suka ngebego-begoin orang lain itu, Ya. Bud. Nggi. Nah, begitu bego ingetnya Anggi ya, jadi gitu. Jadi obatin Pumayin. nah eta Pumayin bikin teler, bikin Oh, apa? dari dahar kudu pokokna. Itu katanya ini tuh apa? Narkobanya burung Ya, gitu. padahal beda jenis. Padahal emang Gitu ya. proteinnya tinggi sekali, Bu. Gitu. Ya cuman 3 sampai 5 ekor Biji. 5 biji bos ya dikasihnya. Nah, jadi buat 3 sampai 5 biji cukup, Bu. Oke. Jadi buat 3 sampai 5 biji itu cukup buat 1 ekor burung. 1 ekor burung. Sehari. 1 hari. Sehari. Selama 3 hari aja. Ya, benar 3 hari. Oke, udah. Tadi udah semua. Tadi ingat yang Pumayin dipisah ya, Bud ya. Jadi yang 7 bijian itu penting sekali buat burung kalian agar bisa sehat, Produksi maksimal, produksinya bagus gitu. Nah, buat bisa dimix sama vitamin-vitamin yang pernah dibahas juga. Ya. Gitu, oke. Terus buat yang pengen ke lapang, yang tadi plus sama si Pumayin ini gitu, buat ngegacorin. Bisa juga buat yang breeding nih, burungnya yang nggak naik-naik birahinya, buat burung-burung yang bermasalah, bisa juga cobain tambahin Pumayin. Nah, dicampur ya bos. Campurin aja, tapi jangan terlalu banyak, 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 dalam satu butir cepuk kan, dalam Mas, ya? satu cepuk gitu. Biar dia milih sendiri. Jadi kalau dia butuh pasti dia makan. Kalau dia nggak butuh nggak dia makan. Ya. Gitu. Oke.
Jadi sampai sini pokoknya happy breeding. Ada apa-apa tanya, jangan mau dibego-begoin. Like, share, and subscribe. Tako loncengnya. Tako loncengnya, terus share info-info kita tuh ke teman-teman biar teman-temannya selamat dari orang-orang yang suka ngebego-begoin. Jadi tidak terjerumus ke lubang yang salah. Benar. Ingat, bentar lagi Lovebird. Siap-siap dari sekarang. Ingat nggak waktu itu saya ngomong PF bakalan booming? Nah, yang ngikutin pasti udah pada beli mobil. Pasti, Bos. Nah, yang nggak ngikutin yang cuman bisa mencaci maki, mencela, ya wayahe. Iya, Bos lah. Pasti kieu, Bos. Wayahe eta mah. Da garota atuh ya gitu. Oke, bentar lagi bakalan ada something, siap-siap buat para pemain Lovebird yang ada di bidang ini. Tetap semangat, jangan patah semangat. Sukses selalu, sehat selalu. Benar? Amin. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.